wal qulub. Al-ayah, shadaqallahul azim. Ya, yang saya hormati Bapak Aidil selaku bisnis koordinator di PT The Grid of Tanur Mutmainah Tour, yang saya muliakan para audiens, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Azza wa Jal, malam hari ini adalah malam yang sangat membahagiakan, di mana Allah takdirkan kita, Allah muliakan kita menjadi seorang hamba yang Allah undang untuk diperdengarkan tentang fadilah-fadilah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita adalah orang-orang yang Allah tunjuk, Allah muliakan untuk bisa berkumpul di malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam yang bisa menjadi keberkahan buat kita semua terhadap apa yang disampaikan dalam informasi di Zoom meeting malam hari ini. Mudah-mudahan iman kita makin bertambah dan menjadikan kita hamba yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang paling luar biasa yaitu malam hari ini kembali lagi bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ya kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah sebuah materi yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita dan menjadikan kita seorang hamba yang paripurna keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terima kasih kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiron atas segala jeripayahnya untuk bisa bermuajahah pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fahlevi. Bismillahi ta'ala, saya mendapatkan sebuah takdir untuk dapat menjadi CEO PT The Grid of Tanur Mutmainah Tour. Izinkan saya pada malam hari ini untuk bisa sharing dan berbagi. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sharing kepada teman-teman sekalian menjadi sebuah bahan untuk kita semua bisa bersiar di Baitullah. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa kita tinggal di sebuah negara yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana negara kita memiliki sebuah predikat yang sangat luar biasa, memiliki sebuah rekor yang sangat luar biasa yang tidak terkalahkan selama bertahun-tahun lamanya. Bahwa kita tinggal di sebuah negara di mana negara kita merupakan basis Islam terbesar di dunia, ya, sebelum tahun kemarin bahwa kita menjadi negara berbasiskan Islam terbesar di dunia nomor 2 setelah Pakistan. Dalam kutipan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan limpah ruahkan, Allah akan turunkan la fatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ard. Sebuah keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka jika ada sebuah pertanyaan ketika kita mendengar ayat ini, negara manakah seharusnya yang paling banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah Indonesia. Karena Indonesia merupakan basis Islam terbesar di dunia. Kalau ada lagi sebuah pertanyaan timbul di benak kita setelah kita mendengar ayat ini, negara manakah yang harusnya paling kaya di dunia? Maka jawabannya juga Indonesia. La fatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ard. Dan timbul lagi sebuah pertanyaan, jika ada sebuah pertanyaan negara manakah yang nggak boleh ada orang susah, nggak boleh ada orang bodoh, maka jawabannya tetap Indonesia. Ya, berdasarkan ayat di atas dijelaskan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ard. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita lihat bahwa Indonesia sekarang tidak seperti itu, ya. Bahwa ketika ditanya apakah Indonesia negara terkaya di dunia? Enggak. Apakah di Indonesia masih banyak yang susah? Maka jawabannya iya. Dan ini tercermin ya dari banyak sekali kegiatan keagamaan di Indonesia, salah satunya adalah haji dan umroh, di mana ya kalau kita mau lihat dari data statistik ya yang sangat ironis sekali bahwa
dari 237 juta jiwa yang beragama Islam yang merasa aware untuk dapat terpanggil melaksanakan ibadah haji dan umroh setiap tahunnya, itu baru 0,4% ya. Artinya masih ada sekitar 236 juta warga muslim Indonesia yang tidak menjadikan ini skala prioritas. Ayuhal musta'amil kiram rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya seluruh kaum muslimin Indonesia, ditanya apakah mau pergi haji, apakah mau pergi umroh, maka jawabannya pasti mau, Bapak Ibu. Tapi kenyataan yang berlaku di Indonesia bahwa orang yang aware untuk melaksanakan ibadah ini, berjuang untuk dapat melaksanakan ibadah ini dan terrealisasi setiap tahunnya dilihat dari data grafik dari Kementerian Agama Republik Indonesia tidak lebih dari 0,4% dan itu stagnan setiap tahunnya. Dan yang paling ironis sekali bahwa kultur yang dibangun dalam ibadah ini adalah sebuah kultur yang mensimbolkan dari sebuah arti kemapanan ya. Jadi kalau orang mau umroh, orang mau haji ya kurang lebih mereka mau memberitahu atau menginformasikan ke orang lain bahwa mereka udah mapan. Dan ibadah ini juga dijadikan sebuah kultur untuk hanya sekedar meningkatkan status sosial, Bapak Ibu. Maka banyak sekali orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji, akan tapi banyak sekali ujian yang akhirnya bisa mengotori fadilah-fadilah yang harusnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya ibadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilaksanakan secara ikhlas. Ikhlas artinya tujuannya hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah berharap. Cuma di Indonesia yang ketika mereka mau pergi umroh dan haji itu yang nganter bisa berbis-bis. Cuma di Indonesia yang ketika mau umroh dan haji ya itu diadakan sebuah ya walimah yang sangat besar, walimatus safar ya. Cuma di Indonesia ketika ada umroh dan haji ya, maka khususnya haji pulang ada gelar haji Bapak Ibu. Dan ini merupakan sebuah tantangan besar bagi kaum muslimin karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgor." Qala wa ma syirkul asgor? Qala ar-riya'u, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia nasabnya, paling mulia akhlaknya, orang yang benar-benar hanya beliau saja yang dijadikan suri tauladan, ya, tidak takut kepada sesuatu pun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengkhawatirkan sebuah hal. Hal apa yang dikhawatirkan? Bahwa umatnya terjangkit syirkul asgor. Syirik artinya menduakan Allah, asgor artinya kecil. Lalu sahabat bertanya, qala wa masyirkul asgor ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya'u, bahwa Rasulullah mengatakan adalah riya. Riya adalah pekerjaan ibadah, adalah pekerjaan di mana ketika seseorang lain beribadah, bahkan beliau, orang-orang ini berani bersumpah bahwa ibadahnya dilakukan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kecilnya, pikirannya diganggu oleh setan sehingga ibadahnya senang ketika didengar, dilihat oleh orang lain. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kita semua, ya, betapa banyak mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia khususnya tapi melaksanakan ibadah ya dan ibadahnya tercemari sehingga tidak mendapatkan benefit yang bisa dihadirkan kepada para mereka yang melaksanakan ibadah tersebut berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh eh kenapa sih orang belum mau umroh bisa di next, Pak? Iya. Umroh yang tadi dulu boleh. Umroh dan haji is the calling of the creator ya. Umroh dan haji itu panggilan dari Allah Azza wa Jal. Panggilan dari Sang Maha Pencipta. Ya, sering kita dengar bahwa panggilan itu ada 3 ya. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat ya.
jenis panggilannya bisa kita ketahui secara bersama bahwa sholat itu ada sebuah panggilan yang diperdengarkan, yaitu azan. Ya, maka ketika azan, yaitu adalah waktu di mana kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, dilanjutkan lagi ada panggilan ke Baitullah, dilanjutkan lagi ada panggilan ke rahmatullah. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah, ya. Ayuhal musta'amil kiram rahimakumullah, panggilan ke Baitullah adalah ketika di masa hidup kita, Allah takdirkan kita untuk bisa berada di sebuah posisi di mana Allah ridhoi kita mendapatkan sebuah informasi tentang kemahabesaran Allah di dalam ibadah umroh dan haji. Nah, informasi itu bisa kita ketahui melalui banyak hal ya teman-teman. Ya, misalkan kita lagi nonton YouTube, ya, kita lagi scroll TikTok, Instagram, atau seperti malam hari ini bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang Allah takdirkan untuk bisa mengikuti Zoom meeting, ya, yang membahas di dalamnya kajian tentang haji dan umroh. Nah, ini merupakan sebuah pertanda besar bahwa ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang panggilan Allah Azza wa Jal kepada kita. Ya. Nah, ada sebuah dalil lagi yang dijelaskan, ya. Wa may yattaqillah, ketika kita mendatangi panggilan Allah dengan ketakwaan, ya ja'alallahu makhraja, maka dipastikan Allah akan memberikan sebuah jalan keluar dari kesulitan kita, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan kita rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, permasalahannya di mana sih? Kenapa orang di Indonesia yang katanya kaum musliminnya banyak sekali, nomor 2 di dunia, bahkan bertahun-tahun sebelumnya bahwa Indonesia merupakan basis Islam terbesar di dunia, tapi mereka nggak berangkat umroh. Tapi ketika ditanya mau umroh nggak, semua pasti mau. Mau haji nggak? Jawabannya semua juga pasti mau. Yang pertama, kendala terbesar adalah ketika mereka tidak aware. Ya, mereka anggap tadi seperti paparan kita di atas, umroh hanya semata-mata untuk meningkatkan status sosial. Umroh hanya semata-mata merupakan ajang untuk menginformasikan kepada orang lain tentang simbol kemapanan seseorang. Maka perlu dilihat, ya, dan bisa kita lihat secara realitas bahwa mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umroh di Indonesia itu rata-rata orang tua, Bapak Ibu, ya, orang tua. Maka tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita mengawarekan orang-orang khususnya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala di Indonesia tentang motivasi yang harusnya kita hadirkan sebagai seorang pensyiar Baitullah. Kenapa sih kita harus umroh? Bahwa di dalam Islam itu diajarkan ada yang namanya wa'ad. Wa'ad artinya adalah sebuah janji. Wa'dun, janji baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba ketika hamba tersebut ingin melaksanakan sebuah kegiatan ibadah. Dan ini merupakan motivasi tunggal yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin, dijadikan sebuah alasan kenapa kaum muslimin harus melaksanakan ibadah umroh dan haji. Dan ini yang sebenarnya harus kita sampaikan kepada kaum muslimin sekarang, ya. Maka kita boleh lihat, ya, orang yang bersyiar umroh rata-rata apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan fasilitasnya, ya. Yang ditawarkan umroh sama saya yuk, harganya murah, umroh sama saya pesawatnya direct, umroh sama saya hotelnya bintang 5, umroh sama saya nanti bisa dapat hotel view-nya langsung Ka'bah. Maka apa yang dihadirkan ketika yang dikedepankan oleh mereka adalah fasilitas, ya. Maka ketika mereka sampai di Masjidil Haram, langkah apa yang pertama kali mereka lakukan bukan sujud syukur di hadapan Allah, mereka buka handphonenya, mereka selfie, mereka update status, ditulis alhamdulillah, ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di belakangnya ada sebuah niatan dan bisikan dari setan sehingga ibadahnya menjadi rusak. Dan ini yang harusnya kita ketahui secara bersama. Kenapa sih umroh harus diperjuangkan? Kenapa sih haji harus diperjuangkan? Bahwa ada janji besar di dalamnya. Yang pertama adalah al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Dari umroh ke umroh ada sebuah janji besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah ini, umroh khususnya, itu dilaksanakan sangat singkat, teman-teman. Ketika ditanya umroh itu berapa lama sih?
Maka kebanyakan orang bilang umroh itu 9 hari, 12 hari, 16 hari ya. Tapi pada prinsipnya umroh adalah sebuah ibadah di mana kita melalui tempat mikot, kita melafazkan sebuah niat, labbaik Allahumma umroh, dilanjutkan kita bertalbiyah, tibanya kita di Masjidil Haram, kita masuk ke Masjidil Haram, ya, kita ketemu dengan Ka'bah, kita lantunkan sebuah doa, ya, lalu kita tawaf, ya, selanjutnya kita sa'i, diselesaikan dengan tahallul, itu kurang lebih hanya 2 jam, teman-teman. Pekerjaan 2 jam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah janji besar yang harusnya menjadi sebuah dasar motivasi setiap orang untuk melaksanakan ibadah ini, ya. Kafaratun lima bainahuma. Jadi kifarat, penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajju mabrur, dan mereka yang melaksanakan haji yang mabrur, haji yang ketika hajinya dilaksanakan seluruh dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena haji dan umrohnya dilaksanakan tujuannya hanya semata-mata karena Allah, laisa lahu jaza'u ilal jannah. Tiada lain balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangin pekerjaan 2 jam bisa menghadirkan ridhonya Allah untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita. Bahkan dalam sebuah riwayat lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan ibadah ini yang tujuannya hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jal, maka seperti seusai ibadah ini dilaksanakan, maka seperti bayi baru lahir. Pekerjaan 2 jam yang dilaksanakan karena Allah, berapapun umur kita, berapa banyak pun dosa kita, itu bisa dihapus seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harusnya dijadikan sebuah motivasi. Motivasi apa lagi? Di dalil lain dijelaskan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikutilah oleh kalian haji dan umrah fa innahuma, karena keduanya yanfiyanil faqra, dapat menghapuskan kefakiran hidup, wadzunub, dan dosa-dosa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umrah dan haji adalah sebuah janji besar di dalamnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dahsyat, yaitu yanfiyanil faqra, dihapuskan kefakiran hidup. Seperti kita ketahui, lawan kata fakir adalah kaya, ya. Orang yang melaksanakan ibadah umroh, ya, yang tujuannya karena Allah, haji tujuannya karena Allah, ibadah itu dilaksanakan, ya, maka ada sebuah janji besar bahwa Allah akan haramkan hidupnya dari kefakiran. Ketika di Lauhul Mahfuz dituliskan fulan miskin, fulan melarat, ya, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan ini adalah sebuah pekerjaan yang dapat merubah catatan Lauhul Mahfuz, ya, yang sebelumnya miskin, yang sebelumnya fakir, dirubah oleh Allah dan dipastikan menjadi kaya, ya. Dan ini yang harusnya dijadikan sebuah motivasi. Dan banyak lagi motivasi-motivasi lain, ya. Salah satunya adalah al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang siap menghadirkan dirinya dan seluruh kemampuannya untuk melawan musuh-musuh Allah. Allah setarakan dengan siapa? Ya, wal hajj, dengan mereka yang melaksanakan haji, wal mu'tamir, dengan mereka yang melaksanakan ibadah umroh, wafdullah, ya, wafdullah, mereka itu delegasi Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuhu, ketika Allah menyerukan panggilan kepada mereka, ya, seperti malam hari ini ketika kita ditakdirkan untuk mendapatkan sebuah informasi, ini sebenarnya Allah sedang mentakdirkan kita, ya. Sebenarnya Allah sedang menyerukan panggilannya kepada kita. Fa'ajabuhu, dan kita mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka wasa'aluhum fa'atahum. Bahkan di sebuah riwayat dijelaskan, ya, ketika hambaku dipanggil melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, dan tujuannya hanya semata-mata untuk aku, maka ada sebuah riwayat dijelaskan, ya, oleh para ulama, ya, diartikan hadza baini wa baina abdi. Ketika ini terjadi, maka kata Allah, ini urusanku dengan hambaku. Idza sa'ala abdi, ketika hambaku meminta kepadaku, fa'atahu, maka langsung aku ijabah. Dan ini merupakan hal yang sangat dahsyat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apapun permintaan kita, apapun permohonan kita, langsung Allah ijabah ketika kita melaksanakan ibadah ini tujuannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ya. Orang nggak aware. Nah,
bagaimana kita bisa bikin orang aware bahwa di dalam ibadah ini ada sebuah fadilah yang sangat luar biasa yang harus kita paparkan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin melaksanakan ibadah ini karena sebuah motivasi yang dihadirkan, yang produk knowledge-nya datang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa sih orang belum umroh? Ya, yang kedua pasti jawabannya karena nggak punya uang, ya, nggak punya kemampuan, nggak punya uang. Dan banyak sekali orang yang bilang bahwa umroh itu pekerjaan sunnah, haji baru wajib. Padahal dalilnya menjelaskan wa'atimul hajja wal umrota lillah. Ya, maka dirikanlah haji dan umroh lillah. Ya, wa'atimul itu ya adalah sebuah kalimat fi'il amr, ya artinya perintah. Perintah itu asalnya adalah wajib, Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah sebuah dalil yang menjelaskan bahwa umroh dan haji itu adalah wajib hukumnya. Wajib itu definisinya adalah al-wajibu mayusabu ala fi'alihi, yang ketika dikerjakan Allah berikan ganjaran, Allah berikan pahala, Allah berikan hadiah, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan ketika ditinggalkan maka akan ada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di dalam program kami, khususnya di Tanur Mutmainah Tour, ada sebuah program yang insya Allah yang malam ini akan kami paparkan, yang bisa menjadi sebuah solusi bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia untuk bisa berumroh dan berhaji dengan cara yang mudah. Dan bukan hanya sekedar bisa berumroh dan berhaji, kami memiliki 3 misi besar di sini yang kami kutip dari dalil yang berbunyi, idza mata ibnul adam, ketika anak cucu Adam meninggal, maka inqata amaluhu, akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 hal. Dan 3 hal ini, yang pertama adalah ilmu yang tafa'u bih, waladun salihun yada'ullah, dan yang ketiga adalah shadaqatin jariyah. Ilmu yang tafa'u bih adalah ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang lain. Waladin solihin yada'ullah, anak yang soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah nggak ada. Dan yang ketiga, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Dan semua terkorelasi dalam sebuah sistem yang kami hadirkan, yang insya Allah akan kami paparkan sebentar lagi. Next, Pak. The Grid of Tanur Mutmainah Tour, ya, izin memperkenalkan perusahaan kami, bahwa perusahaan kami adalah sebuah perusahaan umroh dan haji yang berdiri sebenarnya sejak 2016, dan kami memiliki nomor izin resmi dari Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan nomor izin U37 tahun 2021, dan kami juga memiliki nomor izin haji, ya, PIHK, dengan nomor izin 0254009908750012. Kami juga terdaftar sebagai anggota IATA, International Air Traffic Association. Kami juga merupakan perusahaan yang sudah menjadi provider visa, di mana kami bekerja sama lebih dari 5 syarikah yang ada di Saudi Arabia, dan kami juga merupakan travel yang memiliki akreditasi A, dan kami juga merupakan travel yang memiliki rekor, ya, 3 besar penyumbang jamaah umroh terbanyak seluruh Indonesia, ya, sejak kami berdiri, ya. Dan kami memiliki izin resmi khususnya di tahun 2021, maka di tahun 2022 kami langsung melesat di urutan nomor 2 dibanding 2.781 travel yang memiliki izin di Indonesia, memiliki rekor sebagai travel yang paling banyak memberangkatkan jamaah ke Indonesia. Dan alhamdulillah kami dapat mempertahankannya, masih berada di posisi 5 besar sampai dengan tahun ini. Kami juga memiliki 20 marketing director, dan kami memiliki kurang lebih hampir 100 cabang yang tersebar di Indonesia, serta kami memiliki member agent kurang lebih sekitar 6.000, ya, dari Sabang sampai Merauke yang bersiar di jalan Allah. Kami juga memiliki kantor di Saudi Arabia, kami memiliki tim handling in-house yang berada di Jeddah, Mekah, Madinah, dan kami juga memiliki perusahaan syarikah, ya, yang berada di Saudi Arabia, baik yang berdomisili di Madinah maupun di Mekah. Kurang lebih kita memiliki 4 syarikah yang ada di Saudi Arabia. Next. Sungguhnya panggilan itu telah diperdengarkan, kenapa ditunda? Next. Mau umroh, pasti semua orang jawabannya mau. Next, Pak.
umroh insya Allah pasti mampu, ya, maka bagaimana caranya? Tanur insya Allah akan memberikan solusi, everyone can umroh and hajj. Semua orang adalah insya Allah bisa umroh, bisa haji. Ya, karena kami menganggap mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang sama di hadapan Allah untuk dapat dimuliakan, diundang menjadi tamu kemuliaan Allah, tamu kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ketika pulang mendapatkan sebuah janji besar dari Allah Subhanahu wa taala tentang fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu azza wajalla. Next. Ya, teman-teman, kita punya program yang pertama, program cash, ya. Bagaimana cara melunasi umroh? Ya, umroh itu kalau punya uang, ya tinggal bayar aja, ya. Siapapun yang merasa hatinya tergerak, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh karena sudah mendapati sebuah hidayah dan panggilan, ya jangan ragu-ragu untuk langsung daftar umroh. Karena apa? Kullu nafsun dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa pasti meninggal, dan demi Allah tidak ada satu makhluk Allah yang tahu kapan dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling cerdas adalah umatku yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan umroh merupakan sebuah ibadah yang di dalamnya terdapat akselerasi amal soleh yang sangat luar biasa. Maka ketika kaum muslimin sudah mendapati titik panggilan di dalam hatinya, jangan ragu-ragu, langsung cash, punya uang, daftar, dan itu bisa di mana saja. Yang kedua, kita ada program Go Easy Umroh. Yang ketiga, kita ada program Go IS Umroh. Yang keempat, kita ada program Pay in Haramland. Dan ini menjadi sebuah solusi bagi kaum muslimin untuk bisa menjadi opsi bayar umroh. Ya, next. Oke, yang pertama Izi Umroh, teman-teman. Izi Umroh adalah merupakan program pembiayaan syariah di mana setiap kaum muslimin yang memiliki kemampuan berdasarkan pre-qualification, ya, atau analisa pembiayaan, pihak pembiayaan syariah dianggap mampu bayar, maka bisa melaksanakan umroh dengan cara pelunasan melalui lembaga pembiayaan syariah, ya, di mana setiap jamaah cukup bayar 20%, ya. Tapi di Tanur Mutmainnah, the Grid of Tanur Mutmainnah, kita memiliki sebuah program di mana jamaah nggak harus bayar 20%, ya. Jamaah cukup bayar, ya. Di program ada 1.750.000, ada program 3.500.000, ada program 5 juta, bahkan ada program 0%, ya. Jamaah bisa langsung berangkat umroh ketika di-approve, ya. Program ini adalah program, ya, yang sangat halal, ya, karena akadnya adalah jual beli. Dalilnya ada wa halallahu al-bai'a wal harama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Program ini, ya, dinaungi oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, ya. Program ini juga tidak ada riba, tidak ada denda, tidak ada agunan, dan ketika kita memiliki akad dengan program ini lalu kita meninggal dunia, maka nanti kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan meninggalkan beban kepada ahli waris kita karena sudah tercover oleh asuransi syariah, ya. Jadi tanpa agunan, tanpa denda, lunas ketika tutup usia, langsung berangkat umroh. Nah, pulangnya kita bisa bersiar, teman-teman, ya. Pulangnya kita bisa bersiar, cukup dengan bersiar setiap bulannya 1 jamaah, cari jamaah yang mau umroh dengan hanya bayar DP 1.750.000 atau 3.500.000, maka kita akan mendapatkan ujroh, di mana ujrohnya senilai 3 juta rupiah, dan ujrohnya itu bisa mengcover cicilan kita sampai dengan 3 bulan, teman-teman. Ya, kita siarnya berapa lama? Kita siarnya cukup bawa 12 jamaah. Ketika kita udah bawa 12 jamaah, maka nanti kita dapat cashback lagi. Nilainya kurang lebih 11 juta rupiah sampai 25 juta rupiah tergantung paket umroh. Kalau paket umroh di Jakarta, ya, yang DP-nya hanya 1.750.000 rupiah, itu cashback-nya kurang lebih di 11 juta rupiah. Nah, kasus Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita umroh memakai program ini, maka kita akan mendapatkan sebuah benefit. Yang pertama, ya, kita bisa umroh dengan dana yang sangat terjangkau. Yang kedua, kita mendapatkan opsi untuk bayar cicilan pembiayaan umroh dengan cara bersiar, ya.
maka nanti kita akan mendapatkan sebuah peluang bahwa umroh kita pahalanya nggak satu, tapi umroh kita pahalanya bisa 13 ya. Satu dari pahala kita berumroh, 12 dari pahala kita ngajak orang umroh ya. Kenapa saya bilang tadi pahalanya 13? Karena ada sebuah kaidah yang berbunyi mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan ganjaran seperti orang yang mengerjakan. Ya, ketika kita umroh dengan program ini, insya Allah bukan hanya umrohnya murah, tapi umrohnya juga bisa gratis. Ya, dilanjutkan lagi, kita bisa dapat cashback, pahala umrohnya lebih dari satu, ya. Dan perlu diketahui bahwa setiap program umroh kita ada program amal jariah, ya, di mana kita akan mensumbangkan ya hasil umroh, hasil keuntungan umroh untuk program-program jariah, di mana program jariah seperti penyumbangan pembangunan masjid, ya, sedekah terhadap rumah tahfidz yatim, terhadap rumah yatim, ini dialamatkan untuk tujuannya dan niatnya dialamatkan untuk para jamaah, para pensyiar Baitullah dan tim operation yang mendukung sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Maka keuntungan tambahannya kita juga bisa memiliki mata air amal jariah. Nah, ada sebuah kasus yang yang terjadi di tim syiar kita ketika tim syiar kita mendapati seseorang jamaah yang punya duit cash ya. Yang punya duit cash. Contoh harga umroh kita misalkan di 27.500.000 rupiah ya, maskapainya Batik Air, lalu di Madinah kita ditempatkan di hotel bintang 4 Durat Al Iman, ya di Mekah kita di hotel standar bintang 4 Marsa Al Jariyah, umrohnya 9 hari, dia punya duitnya berapa? 27.500.000 rupiah. Ya, ketemu sama marketing kita bilang, Bapak, kalau Bapak punya uang, Bapak bayar cash, yang umroh cuma Bapak, yang untung cuma Bapak. Tapi Bapak coba masuk di program Izzi Umroh ya. Gimana caranya? Bapak cukup bayar 1.750.000, lalu Bapak referensikan 12 teman, sahabat, saudara, keluarga, kalau perlu Bapak bayarin ya. Ketika Bapak bayarin modalnya cuma 21 juta rupiah, maka dianggap umroh Bapak udah lunas ya. Nah, ketika umroh Bapak lunas ya kan, nanti Bapak dapat lagi cashback senilai 11 juta rupiah. Tadi Bapak keluar 21 juta, di cashbackin 11 juta, maka Bapak umroh ya hanya modal 10 juta, umrohnya lunas, lalu Bapak mendapatkan pahala lebih dari satu, yaitu pahalanya 13, dan berpotensi dapat amal jariah ketika Bapak ngajaknya dengan metode ilmu yantafa'ubi. Artinya Bapak ngajaknya ada dalil-dalil yang dikeluarkan tentang kebaikan kalau kita melaksanakan ibadah umroh. Umroh yuk, nanti dapat penghapusan dosa dari Allah. Umroh yuk, nanti kita dapat pahala jihad. Umroh yuk, nanti kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah janji besar ya, yanfi'anil faqra, akan dihapus kefakiran hidupnya. Nah, itu program yang pertama teman-teman ya, program Izzi Umroh, bahwa siapapun bisa umroh nah dengan cara yang mudah, yaitu melalui program pembiayaan syariah. Nah, banyak orang yang tanya, boleh nggak umroh dengan pembiayaan syariah? Hukumnya apa? Tadi kita udah bahas ya, diperbolehkan hukumnya karena ini akadnya adalah jual beli ya. Banyak orang sekarang yang mengejar dunia ya, ketika beli motor kredit, beli handphone kredit, beli rumah kredit, bahkan sampai beli panci aja mereka kredit. Mereka berjuang, bertaruh untuk kehidupan dunia ya, seolah-olah bahwa dunia bisa dibawa sampai ke dalam kuburnya, tapi ketika diajak untuk tujuan akhirat, maka banyak bantahan yang dilakukan oleh mereka. Mereka bilang, ngapain umroh secara pembiayaan, ngapain umroh ngutang gitu kan. Nah, padahal umroh yang kita laksanakan di dalamnya terdapat sebuah ganjaran-ganjaran, bukan hanya untuk akhirat, tapi untuk dunia dan akhirat kita lebih paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, next yang kedua. Next. Ya, kita juga punya program namanya GoIS Umroh, teman-teman. GoIS Umroh adalah sebuah program opsi yang kedua, di mana ketika jamaah mau umroh, tapi dia nggak di-approve di program Izzi Umroh. Dia deadlock nggak? Dia nggak deadlock, kita punya solusi opsi dua, pilihan dua, yaitu GoIS Umroh.
Ya, GoIS Umroh adalah sebuah program di mana jamaah ya bergabung dengan mendaftarkan dirinya sejumlah Rp3.500.000, lalu jamaah diberikan lisensi secara terbatas, boleh bersiar, ya siar ngajak orang yang boleh bayar cash atau boleh pembiayaan syariah sebanyak 5 orang, maka nanti dia sudah dapat umroh, ya maka ujrohnya atau benefitnya atau gajinya itu senilai 1 paket umroh, ya. Kalau ngajak orang yang bronze, nanti dapat paket bronze. Kalau ngajaknya paket yang lebih tinggi lagi, di kami ada namanya silver dan gold, maka nanti dapat paket silver, dapat paket gold. Ini merupakan sebuah opsi juga yang bisa ditawarkan kepada kaum muslimin yang untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dalam waktu yang sangat cepat. Next, yang ketiga. Nah, kita ada program yang terakhir, teman-teman. Ya, ini adalah Pay in Haramleen. Pay in Haramleen atau lebih dikenal lagi dengan COD, Cash on Destination, ya, adalah sebuah program yang diberikan kepada kaum muslimin, terkhusus mereka yang pernah mengalami kegagalan karena ditipu oleh agen umroh atau travel umroh, ya. Pak, saya dulu pernah daftar umroh, sudah bayar tapi nggak jadi berangkat karena apa? Agennya kabur dan lain sebagainya. Maka ketika kita menemui pengalaman ini kepada setiap jamaah kita, maka di Tanur ada program Cash on Destination atau Pay in Haramleen, bayar ketika sudah di tanah haram. Ya, cukup DP sesuai dengan kesepakatan, ada yang DP 3 juta, 5 juta, lalu jamaah bisa menabung di Bank Syariah Indonesia khususnya, ya, karena kita bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, jadi uangnya nggak ditransfer ke travel, tapi uangnya ditabungkan ke tabungan atas nama jamaah, lalu jamaah membuat SI, Standing Instruction, ya. Jamaah membuat SI dan MOU yang ketika klausul di dalam MOU-nya terpenuhi, yaitu salah satunya jamaah sudah sampai di Saudi karena kita bayarin terlebih dahulu, kita modalin terlebih dahulu, maka nanti pihak perbankan atau pihak bank dapat mentransfer dananya ke travel, ya. Jadi jamaah aman karena haknya sudah diterima, ya. Dan travel juga aman karena uang jamaah sudah berada di tempat yang aman. Ya, jadi nggak perlu khawatir lagi, takut ditipu. Ya, para jamaah memiliki sebuah opsi yang sangat dapat membantu kekonfidenan setiap jamaah kalau takut jamaahnya nggak bisa berangkat karena ditipu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang didapati oleh jamaah ketika berangkat umroh bersama kita. Kita punya yang pertama tadi Izi Umroh. Ya, Izi Umroh adalah program pembiayaan umroh di mana DP-nya sangat kecil, ya. Lalu kita bisa memiliki lisensi siar berbatas, ya. Kita bisa siar ditemani tim Tanur, ya, di mana kita siarnya juga nggak mensiarkan yang cash, di mana orang sulit untuk bayar cash, ya. Kita cukup siar atau cukup ajak orang yang punya duit 1 jutaan aja sebanyak 12, lalu kita dapat cashback, ya, senilai 11 juta rupiah khusus program Jakarta, ya, starting embarkasi Jakarta yang bronze. Yang kedua, kita punya program GoIS Umroh, di mana program ini adalah sebuah program mutakhir juga, sebuah program solusi kalau kita nggak bisa lolos di program Izi Umroh, ya kita bisa masuk program GoIS Umroh, di mana kita cukup CR 5 jamaah aja, kita mendapatkan benefit sudah bisa gratis umroh. Dan yang terakhir, kita punya program Pay in Haramleen, ya. Yang perlu diketahui adalah bahwa mereka siapapun yang ikut di program Tanur Mutmainnah bukan hanya umrohnya bisa gratis, ya, bukan hanya umrohnya nanti bisa mendapatkan sebuah fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan stimulus setiap jamaah untuk bisa berumroh tujuannya hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bisa mendapatkan sebuah benefit bahwa setiap mereka yang sudah melaksanakan ibadah umroh bersama Tanur akan secara langsung mendapatkan license, ya, sebagai eksekutif syiar di Tanur Mutmainnah Tour, ya, yaitu kita bisa menjadi eksekutif syiarnya Tanur, ya, para mujahid Baitullahnya Tanur, di mana setiap kita jual, ya, produk Tanur, setiap kita bersiar, maka kita akan mendapatkan ujroh, ya, ujrohnya senilai 3 juta rupiah. Atau kita bisa mengikuti program urban, ya, di mana kalau kita jual 5
kita dapat satu paket umroh ya. Maka nanti kita akan menemui ujroh kita per pack kurang lebih bukan 3 juta lagi, tapi bisa 5,5, bisa 6 juta rupiah. Dan bisa juga kita pakai ya, kita bisa pakai juga artinya kita bisa umroh tiap bulan atau umrohnya kita bisa kasih ke orang-orang yang kita cintai ya. Satu paket umroh kita starting 27.500.000 rupiah dan ini bisa menjadi sebuah hijrah solusi ya teman-teman ya, di mana ini adalah sebuah solusi teruntuk kaum muslimin dimanapun berada yang masih terkekang di dalam sebuah pekerjaan yang di dalamnya ada transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjadi sebuah solusi. Contohnya ada mereka yang bekerja di sebuah pekerjaan yang produknya halal, tapi transaksinya syubhat. Ya, ada yang produknya halal, tapi dalam mendapatkan closingannya ada pekerjaan-pekerjaan haram, entertain haram yang harus dikerjakan. Ya, nah maka bisa pindah ke Tanur Mutmainah Tour untuk bisa mendapatkan hijrah solusi, mendapatkan income yang halal dan kita nggak harus setiap hari datang ke kantor ya, pakai seragam, hormat sama bos, tapi mendurhakai Allah Azza wa Jal untuk hanya sekedar mendapatkan gaji yang 20 juta atau 30 juta. Bahkan kita yang di Tanur Mutmainnah setiap bulannya sudah ada teman-teman yang sangat luar biasa yang mendapatkan income yang sangat besar, bahkan sampai dengan 1 tahun ada yang income-nya sampai dengan 9 miliar rupiah ya di Tanur Mutmainnah. Karena kita ada program karir pet teman-teman ya, di mana nanti kita bukan hanya sekedar menjadi eksekutif syiar, tapi kita bisa naik jenjang karirnya. Ya nanti kita paparkan di selanjutnya. Next. Nanti sesi pertanyaannya ada ya. Haji. Mungkin saya buka sesi tanya jawab dulu sebelum terlalu panjang ya dijelaskan, nanti keburu lupa ya. Nanti selanjutnya ada sesuatu yang sangat luar biasa yang saya juga mau paparkan, yaitu ada 2 hal. Yang pertama proyeksi income, di mana kita memiliki prediksi penghasilan. Kalau di Tanur 1 tahun siar kita dapat berapa sih income-nya, itu yang pertama. Nah, kita akan mendapati income yang sangat luar biasa kalau kita mengikuti programnya Tanur. Yang kedua, karir pet. Karir pet adalah jenjang karir, di mana di Tanur nanti selamanya kita nggak menjadi seorang marketing, tapi kita ada BC, BC itu bisnis koordinator, ada lagi BM, BM itu business manager, dan jenjang karir yang terakhir adalah marketing director, di mana tujuan kita bekerja bukan CR secara langsung, tapi kita bekerja untuk menjadi seorang yang bisa mengedukasi, memotivasi, serta mensupervisi para tim-tim yang ada di bawah kita. Dan kita bekerja under SOP serta target dan kode etik. Silakan yang mau tanya. Baik, terima kasih Pak Reza. Ke teman-teman kita ada sesi tanya jawab sebentar. Kalau ada Ya. yang mau open mic, boleh raise hand dulu. Sementara ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Reza, bedanya Go Easy Umroh dengan Pay in Haram Land? Kalau Easy Umroh itu tadi di mana orang mau umroh ya, cuma punya duit 1 jutaan, dia bisa umroh, lalu pulang umroh dia bisa bersyiar ya bersama Tanur ya, nanti ujroh syiarnya itu untuk bayar cicilan. Nah, ketika syiarnya selesai ya, selesainya itu berapa kali, ketika dia sudah syiar sebanyak 12 kali ya, syiarnya bisa sebulan 1 jamaah ya. Ya, yang dicari boleh jamaah cash, boleh jamaah pembiayaan juga seperti dia. Nah, ketika nanti udah 12 bulan, ya nanti ini nggak termasuk MLM ya. Nanti saya jelasin. Ketika dia udah CR sebanyak 12 kali, ya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kan, maka dia dapat cashback lagi. Cashbacknya berapa? Kurang lebih 11 juta rupiah sampai 25 juta rupiah gitu. Nah, ini bukan MLM. Tanur itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umroh. Di dalamnya karir petnya itu seperti struktur organisasi marketing pada umumnya ya. Kalau MLM itu sifatnya Ponzi ya. Ponzi dan piramid ya teman-teman, sistem pembagian hasilnya. Artinya kalau kita di apa namanya
direferensikan oleh istilahnya upline kita, maka selamanya kita akan di bawah upline kita tuh, ya. Kalau di Tanur siapa misalkan Bapak Ibu rekrut A, ya, rekrut jamaah A, ya, jamaah ini menjadi eksekutif syiar, maka nanti ketika jamaah A ini bersiar, ya, itu kita nggak dapat apa-apa karena sistemnya putus, gitu loh. Jadi di Tanur itu bukan multi level marketing karena sistemnya putus, kita akan bersambung ketika nanti saya jelasin tentang karir pet. Nah, tadi Izzi Umroh tuh umroh dengan pembiayaan syariah, ada solusi cara bayar dengan bersiar, lalu kita dapat juga cashback ya. Cashbacknya bisa sampai 12 juta, artinya kita umroh dibayarin dengan modal yang sangat kecil, bahkan setelah pulang umroh digaji, bahkan dapat cashback. Jadi nanti bukannya minus malah plus. Ya, kalau PIN Haramland adalah program di mana kita bayarnya cash, tapi bayarnya nggak langsung ke travel, kita tabungin uangnya ke bank, lalu travel berangkatin dulu dengan modalnya travel, nanti ketika sudah sampai di Masjidil Haram atau di Saudi Arabia, baru ya uang yang kita endapkan di bank atas nama kita itu ditransfer oleh pihak ketiga yang diberikan wewenang, yaitu bank tersebut. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke. Ada kita cabang di Surabaya. Setelah bayar DP harus berangkat dulu baru boleh syiar ya. Boleh nggak langsung syiar? Dan berangkatnya bareng orang-orang? Boleh. Boleh langsung syiar ya. Jadi banyak bahkan ya jamaah kita yang daftar hari ini dia langsung syiar, ketika di approve ya, bahkan dia udah punya 6 jamaah ya. Contohnya gini, ini program kita yang dulu ya, dan boleh juga dijalankan sekarang. Contohnya gini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengajukan ya, bayar down payment, mengajukan ya, di approve ya, belum berangkat udah bersiar, bawa 5 jamaah contohnya. Ya, 5 jamaah ini, dengan 5 jamaah ini kita bisa cover cicilan kita itu selama 15 bulan gitu kan. Karena satu jamaah itu bisa cover cicilan kita 3 bulan. Nah, 15 bulan selanjutnya kita baru siar lagi tuh. Boleh nggak? Boleh, kayak gitu, nggak ada masalah. Ya, tapi regulasinya di Tanur, kalau kita mau dapat cashback, ya cari jamaahnya sebulan 1 jamaah, gitu. Cari jamaah 1 bulan 1 jamaah, dan nggak perlu cari jamaah yang cash. Ya, kalau dapat cash alhamdulillah, kalau nggak ada yang cash pun kita boleh cari jamaah yang cara umrohnya seperti kita, atau umroh dengan memakai pembiayaan syariah. Kalau kita nggak cari jamaah gimana? Kita mau bayar cash aja sendiri, kita mau bayar cicilan sendiri, silakan. Jadi nggak ada pemaksaan ya. Kalau kita pulang ya, kita merasa memiliki kemampuan ya kan, kita mau bayar secara mandiri ya boleh nabung, cicilannya sejutaan, kita bisa nabung 33.000 per hari teman-teman ya. Ya silakan, nanti sesuai dengan tanggal jatuh temponya dibayar. Tapi kita selalu menstimulus setiap yang bergabung sama kita untuk bersiar. Karena apa? Dengan bersiar bukan hanya kita dapat benefit, tapi kita juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Apa syaratnya ini kalau mau banyak jadi pertanyaan agen? yang di daerah-daerah, Pak. Ya, gimana Pak Idil? Gimana Pak? Ini banyak pertanyaan di daerah masing-masing. Ada nggak kantor cabangnya gitu? Ada di setiap Ya, daerah, insya Allah Tanur ada teman-teman. Nanti kita bisa informasikan melalui Pak Idil, silakan chat aja ke Pak Idil ya. Kalau ditanya alamatnya saya nggak hafal, karena kantor Tanur lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Insya Allah Tanur bahkan sampai di Papua pun ada. Oke, oke, kalau nggak ada baik. pertanyaan lagi, saya akan lanjut. Kita lanjut, Pak. Ada Boleh, di Pak, silakan mana-mana kita ada. lanjut aja. Ada ini, kenapa go easy umroh jika kita sudah pulang umroh dan bersiar bawa 5 jemaah umroh nggak gratis umroh? Ini saya jawab dulu ya. Go easy umroh itu diberikan kepada mereka yang nggak lolos pembiayaan ya, atau diberikan kepada mereka yang sudah memiliki license di Tanur ya. Di program urban ya, misalkan Bapak Ibu udah umroh sama Tanur ya, baik pembiayaan ataupun cash,
Lalu Bapak Ibu syiar, ya syiar tadi saya bilang kalau kita mau punya gaji 27 juta, 30 juta ya di Tanur tuh gampang banget ya. Cukup kita syiar sebulan cari 5 jamaah aja gaji kita udah 27 juta atau 30 juta ya tergantung harga paket. Karena dengan jual 5 kita dapat satu paket ya, paketnya kita bisa pakai, kita bisa jual lagi gitu loh. Jadi yang boleh siapa? Yang boleh mereka yang udah punya license ya, yaitu mereka yang sudah pernah umroh sama Tanur gitu loh. Nah, untuk mereka yang mau umroh sama Tanur tapi nggak lolos di pembiayaan syariah, nah kita kasih solusi ini. Boleh nggak apa-apa deh, QR 5 jamaah gitu. Oke, Pak Idil, next Pak Idil di Karir Pet Kita Pak lanjut Idil. ya Ya, Karir Pet. di haji dulu atau karir Boleh Pak? haji. Boleh haji. Kita juga ada program haji, Ya, Bapak haji Ibu ya. yang dimuliakan oleh Allah Ya, Subhanahu wa taala ya. Kita ada 3 program haji. Yang pertama, program haji kuota pemerintah Republik Indonesia Haji Plus yang masa tunggunya 5 sampai 7 tahun ya. Harga hajinya di 14.750 dolar ya. Daftar sekarang, daftar porsinya 5.000 dolar ya. Lalu nanti kita tunggu ya, berapa tahun tunggunya 5 sampai 7 tahun kalau porsinya keluar ya. Kalau porsinya keluar, maka kita tinggal ngelunasin sisanya. Nah, itu yang pertama. Fasilitas yang didapati VVIP, hotel bintang 5 di Mekah, bintang 5 di Madinah, pesawatnya direct menggunakan Saudi Airlines, maktabnya di 111. Nah, itu program yang pertama. Program yang kedua, kita ada haji dakhili ya atau haji kuota Saudi Arabia ya. Tadi seperti yang dipaparkan di pertama bahwa kita punya perusahaan di Saudi Arabia ya. Kita punya 4 perusahaan di Saudi Arabia di mana kita bisa ngundang orang Indonesia untuk datang ke Saudi Arabia, lalu ya kita bisa kasih mereka izin tinggal atau resident identity atau dengan nama lain di Saudi itu igomah ya. Nah, kalau kita punya igomah, nanti kita bisa mengajukan haji ya berdasarkan kuota Saudi Arabia ya. Haji dakhili. Dakhili itu artinya dalam negeri. Ya, haji yang diperuntukkan untuk mereka yang berwarga negara Saudi Arabia atau mereka yang memiliki izin tinggal di Saudi Arabia ya. Nah, harganya ada 3 paket hajinya ya. Yang pertama adalah paket bronze, yang kedua paket silver, yang ketiga paket gold. Ya, paket bronze harganya 222,9 juta rupiah, yang silver harganya 239,9 juta rupiah, yang gold harganya 299,9 juta rupiah. Semua paket kita bintang 5, yang membedakan adalah maktabnya ya, yang bronze maktab bronze, yang silver maktab silver, yang gold maktabnya gold ya. Maktab gold haji dakhili ini sangat luar biasa karena sangat dekat ke area Jamarot atau area Jumroh, bahkan pemandangannya langsung Jamarot ya. Untuk yang silver maktabnya juga VIP ya. Tapi kita ke Jamarot menggunakan fasilitas kereta ya, yang bronze maktabnya itu adalah hotel yang sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama di Saudi Arabia, di mana letaknya beside Mina ya, bahwa hotel ini sudah difatwakan termasuk di dalam Mina ya. Jadi itu 3 paket kita. Kalau teman-teman sudah menjadi tim Tanur Mutmainah ya, maka juga akan mendapatkan benefit ketika jual haji ini. Ya, benefitnya apa? Benefitnya juga 5 free 1. Ya, artinya kalau kita jual 5 paket ini, maka dapat 1 paket ya. Kalau yang bronze saja ya, kalau bronze ya, bronze itu kita jual 222,9 juta rupiah. Ya kan, dengan jualan 5 maka ujroh kita 222,9 juta rupiah. Kalau satuannya kurang lebih 44.580.000 rupiah. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah solusi bagi seorang pensiar Baitullah
untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi syaratnya mereka yang bisa dapat fasilitas ya 5 free 1 adalah mereka yang sudah memiliki license. Dan yang terakhir kita punya program Go Easy Hajj ya. Go Easy Hajj adalah program seperti umroh tapi ini Hajj, di mana bisa next Pak. Pak Idil bisa next. Ada lagi nggak slide-nya? Pak Idil. Ini Pak. Ya, ini. Oke, ya. Di mana program Go Easy Hajj adalah program pembiayaan syariah haji ya. Di mana jamaah cukup bayar $500 untuk bisa dapat porsi haji ya. Suaranya masih putus-putus? Suaranya jelas atau putus-putus? Jelas sekarang. Jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau kita jual yang cash ya, nggak semua orang punya uang ya. Misalkan tadi paparan yang di atas, kalau orang mau haji, sekarang mungkin punya duit untuk bisa haji reguler ya. Bayar porsinya 25 juta, masa tunggunya bisa 20 sampai 40 tahun. Ya. Kalau anggap ya ada anak yang baru lahir dan bisa langsung daftar haji, itu pun wallahu a'lam ya. Karena terlalu lama, 20 sampai 40 tahun itu waktu yang lama banget gitu kan. Nah, maka ada kekhawatiran di sini. Yang kedua, kalau orang mau haji sekarang haji ada produk furodah ya. Furodah itu produk haji undangan ya. Kuotanya kuota undangan ya dari para sultan. Nah, yang bisa dikatakan mereka yang berhaji dengan furodah nggak ada yang undangan sultan ya. Bisa kita tanya 99% semua beli tuh haji furodah kuotanya ya. Nah, furodah ini juga banyak sekali trouble ya karena sistemnya nggak stabil. Yang pertama, yang kedua masyair. Masyair itu fasilitas yang didapati harus dibeli melalui sistem ya. Kemarin kita ada jamaah yang maksa ikut furodah ya. Harganya juga cukup mahal karena dia orang kaya, dia bayar 340 juta ya. Dan fasilitasnya juga nggak oke ya. Karena dia dapat maktab di Arafah dan Minanya itu AC-nya nggak dingin, bahkan nggak pakai AC, pakainya blower gitu. Nah, dan nggak bisa disatukan antara pendaftar satu dengan yang lainnya karena tergantung availability yang ada di sistem ya. Itu kelemahan-kelemahan furoda. Bahkan di tahun 2022 ada sekitar 7.000 sampai 8.000 orang Indonesia yang gagal melaksanakan haji furoda. Ya, jadi furoda itu sangat worry, ya banyak penipuan juga. Ya. Terus yang ketiga, kalau orang mau daftar yang aman, oke ikut Haji Plus ya, daftarnya 4.000 sampai 5.000 rupiah, $5.000 teman-teman Bapak Ibu. Nah, dia tunggu sampai 5 sampai 7 tahun ya. Harganya kurang lebih kayak yang Tanur jual tuh, 14.000, 15.000, $16.000. Pertanyaannya nanti di 5 tahun ke depan punya duit nggak buat ngelunasin? Nah, untuk mereka yang nggak punya uang, ya terkendala dalam keuangan tapi mau haji, kita juga punya program. Program kita namanya Easy Hajj. Ya, Easy Hajj cukup bayar DP $500 ya. Nanti bayar selisih kurs ya, selisih kurs kurang lebih kita siapin uang sekitar 14 sampai 15 juta ya. Karena ada selisih kurs yang harus dibayar karena pihak pembiayaan cuma membiayai sekitar 60 juta rupiah. Ya, bayar porsi itu 4.000, ya 4.000 itu kurang lebih 65 juta rupiah dan harus ada down payment yang dimasukkan ke perusahaan nilainya $500, maka nilainya kurang lebih 14 sampai 15 juta rupiah. Siapin duit 14 sampai 15 juta rupiah, lalu kita diberikan license untuk bisa bersiar ya. Siarnya sama 12 kali teman-teman ya. Siarnya 12 kali, ajak orang yang mau bayar cash nggak ada masalah, yang mau bayar pembiayaan kayak kita pun nggak masalah ya kan. Mau cari orang yang cuma punya duit $500 dan bayar selisih kursnya gitu kan, itu juga nggak masalah.
Carinya berapa banyak? 12 orang ya. Cari 12 orang ya. Dari kita cari 5, misalkan kita dapat 5 ya, kita sudah bisa dapat free umroh ya, atau mau kita jual sehingga bisa diuangkan umrohnya, itu juga nggak masalah. Intinya kita siar 12, nanti kita akan dapat benefit senilai kurang lebih kalau diuangkan itu ya kurang lebih sekitar 325 juta rupiah. Artinya dengan ujroh ini ya kita bisa ngelunasin biaya haji kita dan kita masih dapat uang saku senilai 50 jutaan rupiah ya. Jadi kita modalnya cuma 15 jutaan rupiah, 14 sampai 15 juta rupiah ya. Lalu kita bersiar, siarnya sampai 12 kali, nanti kita tinggal tunggu waktu jatuh temponya sampai 5 tahun atau 7 tahun ke depan. Nanti pada saat jatuh tempo ya kita dapat ujroh ya dari kita bersiar, di mana ujrohnya kita pakai untuk lunasin biaya haji kita, lalu kita juga masih dapat uang saku senilai 50 jutaan rupiah. Ini program Easy Hajj. Oke, saya masuk ke materi yang terakhir mungkin ya. Ada karir pet dan proyeksi income. Setelahnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan Pak Edil, ada karir pet dan proyeksi income. Karir pet ya Pak. Siap. Proyeksinya nanti dulu Pak, karir petnya dulu Pak. Iya. Ini Pak, udah kelihatan ya? Oke, boleh. Karir pet, ini bisa di zoom ya. Kalau nggak kelihatan bisa di zoom, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kita ada IS, ada BC, ada BM, ada MD ya. Dari IS itu eksekutif CR, BC bisnis koordinator, BM bisnis manager, ya kan? Perbedaannya apa? IS ya, kalau kita udah gabung tadi ya, bagaimana cara gabung? Umroh ya. Kenapa harus umroh? Ya, contohnya gini. Kita bilang ke teman kita, Pak, Bu, atau siapapun ya, A misalkan namanya, atau Pak Reza, atau Pak Aidil. Pak Aidil, saya Pak Aidil di Simpang 5 ada nasi goreng enak Pak Aidil. Lalu Pak Aidil tanya balik sama saya, Pak Reza emang udah pernah makan? Terus saya bilang belum gitu. Nah, maka ini menjadi rancu gitu kan. Banyak mereka yang bersiar Baitullah tapi belum pernah pergi ke Baitullah, maka girohnya nggak dapat teman-teman. Ya semangatnya nggak dapat, experience-nya nggak dapat, ya testimoninya nggak dapat gitu loh. Nah, kalau kita mau syiar di Tanur, caranya kita umroh. Umrohnya gampang, bisa izin umroh, bisa goes umroh. Kalau izin umrohnya nggak dapat, gitu kan. Lalu kita bisa dapat license syiar, kita bisa dapat ujroh, ya. Kita bisa dapat hijrah solusi, kita bisa dapat sebuah peluang usaha halal di mana kalau kita bersiar, kalau satuan dapat komisinya 3 juta, kalau per 5 komisinya seharga paket, ya. Kalau kita bisa dapat dalam waktu 3 bulan 30 jamaah ya, 30 jamaah yang mau jadi eksekutif CR juga seperti kita, maka kita naik jenjang. Naik jenjang menjadi apa? Bisnis koordinator. Nah, bisnis koordinator tujuan kita bukan direct selling lagi ya. Tapi boleh nggak kalau kita jualan umroh? Boleh. Tapi tugas inti kita adalah 3 hal: mengedukasi, memotivasi, melakukan supervisi. Siapa yang diedukasi? Orang-orang yang menjadi eksekutif CR di bawah kita. Ya. Jadi kira-kira ini ada filosofinya. Ya. Seorang BC adalah orang yang sudah 30 kali sukses bersiar. Ya. Sudah ngajak 30 orang. Ya, 30 pertanyaan sudah bisa merubah kerangka berpikir orang yang tadinya tidak mau jadi mau, ya kan? Yang tadinya nggak aware jadi aware, yang tadinya nggak minat jadi minat, kan gitu. Nah, kira-kira orang ini bisa nggak untuk ngajarin orang lain? Ya sudah pasti jawabannya bisa karena dia punya pengalaman, dia punya experience, ya, dia punya trik dan lain sebagainya. Nah, orang ini adalah orang-orang yang akan dijadikan koordinator. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya selain dia
mendapatkan ujroh ketika jualan secara langsung lebih besar, nilainya besarnya lebihnya Rp500.000, ya, dia juga mendapatkan ujroh grup, ya. Ujroh grup berdasarkan penjualan tim yang di bawahnya, ya. Tapi dengan sebuah syarat dia harus aktif menjalankan job desk yang diberikan oleh perusahaan. Job desk-nya apa? Job desk-nya pembinaan, ya, pembinaan yang dilakukan kepada timnya. Maka perusahaan kasih ujroh. Ujrohnya berapa? Rp500.000. Oke. Dan kalau dia sudah bisa ngebentuk, ya, orang yang di bawahnya jadi seperti dia 10 orang, dia naik lagi menjadi business manager, ya. Itu ujroh grupnya 500.000, Pak, bukan 1 juta. Ujroh grupnya 500.000, ujroh direct selling-nya lebih lagi 4 juta kalau satuan, ya. Kalau 5 free 1, lebihnya baru 1 juta gitu loh. Nah, ini kurang lebih karir pet, ya. Mungkin teman-teman kurang tertarik kalau melihat karir pet ini, tapi teman-teman akan tertarik ketika saya buka proyeksi income-nya. Bisa proyeksi income, Pak Aidil? Ya. Ya, ini proyeksi income, ini bisa di zoom ke atas, ya. Jabatan contohnya BC, ya. Proyeksi income adalah nilai proyeksi yang kita dapatkan ketika kita bersiar di Tanur Mutmainah dan jabatan kita adalah seorang bisnis koordinator, ya. Ujrohnya berapa? Ujrohnya 500.000. Growth itu adalah pertumbuhan orang yang bergabung bersama kita, ya, itu setiap bulannya cuma bersiar 1, ya. Jadi target penjualannya cuma 1, ya. Bisa di mute dulu sebentar, izin, biar saya jelasinnya nggak ke distract. Oke. Nah, yang saya mau simulasiin begini. Ketika ada yang bergabung sama kita di bulan pertama 30 orang mengikuti program Izi Umroh, ya. Maka di bulan kedua 30 orang ini minimal akan mereferensikan 1 jamaah, ya. Maka di bulan kedua ada 30 orang lagi. Di bulan ketiga, ya, perhatikan tabelnya, ya. Di bulan ketiga, orang di bulan pertama dan di bulan kedua akan cari 1, ya. Maka akan ada 60 orang, ya. Dan selanjutnya seperti itu, growth-nya 1 aja. Growth-nya 1. 1 itu target terendah di muka bumi. Kenapa saya bilang 1 itu target terendah di muka bumi? Karena di bawah 1 itu udah nggak ada nominal lagi. Di bawah 1 sama dengan 0, ya. Maka dengan hanya income Rp500.000 saja, maka total yang kita dapatkan itu kurang lebih di tahun pertama nilainya adalah Rp30.726.500.000. Pertanyaannya gini, Pak, nggak semua yang ikut Izi Umroh terus pulangnya mau siar kan? Oke, fine, anggap aja kita gagal dan perusahaan mentolerir bahwa semua yang ikut program Izi Umroh gagalnya 90%, ya. Maka kita masih dapat income 10% dari total proyeksi. Income kita berapa? Income kita masih Rp3 miliar per tahun. Maka kalau dibagi 10, ya, kenapa saya baginya 10? Karena aktif umroh itu cuma 10 bulan, ya. Karena di bulan 11 itu nggak ada umroh, di bulan ke-12 di tahunan Hijriah juga nggak ada umroh. Karena bulan 11 Dzulqa'dah itu persiapan umroh, persiapan haji, Dzulhijjah itu musim haji, Bapak Ibu. Nah, maka gaji kita Rp300 juta. Bayangin, ya, ketika kita kerja menjadi seorang BC yang tugasnya hanya mengedukasi, mensupervisi, kita ngikutin job desk yang dikasih perusahaan, ya, kita bantuin para eksekutif CR kita dapat ujroh dari perusahaan, ya, yang cuma 500.000. Kalau diakumulasikan 1 tahun, maka ujroh kita besarannya bisa sampai 30 miliar rupiah. Dan bahkan kalau gagal, ya, ini dengan hanya target paling rendah, ya, 1 jamaah per bulan, ya, dan kita tolerir lagi ada 90% orang yang gagal melakukan, kita masih dapat income yang sangat besar, yaitu nilainya 3 miliar rupiah. Nah, bahkan tabel proyeksi ini bisa berkembang karena tabel proyeksi ini nggak baku, ya. Jadi nanti kita ada kalkulator tabel proyeksi, kita bisa isi targetnya kita sendiri.
ya kita bisa motivasi tim kita. Ya kalau tim kita mau jadi seperti kita, tabelnya nggak kayak gini. 3 bulan aja kita udah dapat 15 miliar, ya gitu kan. Jadi nanti tabelnya kita bisa bagiin ke teman-teman. Ya, jadi ada orang yang ada salah satu pensiar, ini cerita sedikit ya. Ada salah satu pensiar, dia lulusan Mekah, ya, dia pintar public speaking, dia pintar dalil-dalil dan lain sebagainya. Dia bilang, Pak, kalau setiap orang ya yang saya ajakin umroh lalu bisa jadi pensiar Baitullah, gitu kan? Ya, saya rugi karena saya menciptakan kompetitor, gitu kan? Nah, rumus langitnya ya, rumus dunianya memang kelihatannya seperti itu, gitu kan? Tapi rumus langitnya jangan pernah tanyakan bagaimana Allah akan memberikan kita rezeki yang lebih besar lagi kepada kita ketika kita membuka pintu peluang kebaikan untuk saudara mukmin kita. Ya, ketika saudara mukmin kita nggak bisa umroh, ya dengan peluang yang kita ajak dia bisa umroh. Bahkan umrohnya bisa jadi gratis. Ketika saudara mukmin kita ya belum punya pekerjaan yang halal, ya kita bisa ajak ya melalui program ini dapat pekerjaan yang halal, gitu kan? Nah, saya tanya, saya bilang Ustadz ya, Ustadz, emang Ustadz harapannya gimana? Ya saya maunya program ini ya kita yang punya aja, gitu kan? Saya aja yang bisa, gitu kan? Oh, oke. Umroh ini bukan sebuah produk yang bisa dibeli di marketplace begitu saja, gitu kan? Online, ya. Karena umroh ini butuh personal assistance, ya, butuh pendampingan secara khusus, ya. Karena kita harus mendampingi jamaah bagaimana cara bikin paspor, kita dampingi jamaah untuk mendapatkan koper tepat waktu, kita dampingi jamaah untuk mendapatkan tarbiyah, pembelajaran tentang manasik umroh, kita dampingi jamaah sebelum berangkat umroh ya di bandara, bahkan nanti kita jemput lagi, gitu kan. Nah bayangin, saya tanya, Bapak mau bisa dapat jamaah berapa? Dia bilang 100, Pak. Oke, berarti Bapak tuh capek banget cari 100 jamaah, ya kan? Harus esis 100 jamaah, ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi fine lah, nggak apa-apa saya bilang. Dengan 100 jamaah itu Bapak mau berharap ujroh berapa? Ujroh urban, Pak. Ya urban. Di kita tuh namanya urban. Kalau 5 free 1 tuh urban. Ya komisinya 5,5, 6 juta per pax, gitu kan, besar lah. Ya anggap 6 juta lah. Jadi sebulan dia dapat 600 juta. Dikalikan ya berapa bulan dia bekerja, ya. Anggap sebulan 600 kali 10 bulan karena masa umroh tahun itu cuma 10 bulan, ya maka per tahun dia dapat 6 miliar rupiah. Saya bilang, kita ini punya keterbatasan, tangan 2, kaki 2, mata 2, mulut 1, waktu 24 jam, ya, dan itu tidak bisa diulangi dan tidak bisa digandakan yang namanya waktu. Ya kan dengan kita bekerja sendiri, ya, hasilnya cuma 6 miliar. Tapi ketika kita ngikutin program Tanur dengan program proyeksi, ya, maka kita bisa dapat 30 miliar dan kita membuka pintu kebaikan untuk orang secara luas. Ya, teman-teman, kurang lebih begitu paparan saya pada malam hari ini. Saya bisa langsung buka sesi tanya jawab aja, ya. Enaknya sih secara offline ya sebenarnya materi ini, karena nanti akan banyak simulasi-simulasi lain yang bisa saya jelaskan sebenarnya. Oke, silakan yang mau tanya langsung aja. Baik, terima kasih Pak Reza atas pemaparannya pada malam hari ini. Sekali lagi kita buka sesi tanya jawab untuk apa-apa yang sudah Pak Reza sampaikan tadi. Monggo silakan. Kalau yang mau raise hand, mau open mic boleh, ya raise hand dulu biar tertib. Kalau sambil menunggu yang ada yang raise hand Pak Reza, ada beberapa pertanyaannya di kolom kolom chat tadi. Oke, coba saya cari yang Silakan Pak Idil, ya. karena udah malam juga Pak Idil. Oke, sebagian sudah dijawab pertanyaannya. Oke, Strategi silakan teman-teman. digital. Ada yang mau raise hand? Mau open mic? Saya bisa nanya ya Pak Idit. Silakan Boleh, Bu. silakan. Bu Rohana. Langsung aja Bu, pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk sharingnya dengan Pak Reza. Kebetulan saya tinggal di daerah Lombok, Pak Reza. Di mana, Jadi Bu? mungkin Lombok Barat di Mataram kebetulan. Lombok, baik. Ya, baik. Lombok Barat ya. Jadi kebetulan saya belum pernah sama sekali berangkat umroh ya, dan niatnya sih sudah dari 2 tahun lalu, kepengen banget cari solusi gitu ya. Dan alhamdulillahnya dipertemukan dengan Tanur dan merasa klik gitu dengan sistemnya. Cuman apa istilahnya, kebetulan juga ada bayi yang masih umur 3 tahun, dan niat saya insya Allah tahun depan berangkat bersama si kecil dan suami kebetulan, dan mudah-mudahan niatnya dilancarkan. Cuman minta solusi kan harus daftar dulu jadi ini ya, untuk siarnya gitu. Jadi saya pengen punya teman juga yang ikut mensiarkan. Jadi sebelum kita berangkat, misalnya deadline-nya tahun depan nih, Pak Riza ya, apa nih yang harus saya lakukan tuh yang pertama. Nah, sementara yang kedua, di Lombok ini mungkin banyak orang tahu ya, travel umroh banyak banget ya, kita di sini. Dan notabene orang Lombok hanya mengikuti yang mereka ngelihat fisik gitu loh. Oh, kantornya di mana ya? Cepat banget percayanya kalau udah ada fisiknya. Itu sih yang saya ini masih mikir gitu kalau di Lombok ini, Pak Riza. Tapi saya baru pindah nih kebetulan dari Denpasar, baru setahun di Lombok ini. Tapi kalau untuk perkembangan di Denpasar, dan saya pernah ketemu sama Pak yang di Tabanan gitu kan, mereka sih lebih percaya dengan orangnya. Tapi sekarang saya tinggalnya di Lombok ini gitu Pak Riza. Jadi mohon untuk mungkin pencerahannya apa yang harus saya lakukan untuk setahun ke depan ini sih gitu Pak Riza. Terima kasih. Itu. Iya, makasih Bu. Pertanyaannya satu, kalau kalau bisa jangan nunggu tahun depan, Bu. Ya, kalau bisa jangan nunggu tahun depan, sekarang gabung aja, bisa melalui Ya. pembiayaan syariah, pulangnya nanti Ibu bisa siar, atau sebelum berangkat Ibu udah bisa langsung siar, atau pas proses Ibu bisa langsung siar. Nah, di Lombok kita juga ada cabang, alamatnya saya lupa, nanti bisa tanya Pak Aidil ya. Artinya nanti gini, ketika sudah gabung di Tanur ya, kita ada keberangkatan dari kurang lebih 12 embarkasi ya. Kita ada dari Aceh, Medan, Palembang ya. Kita ada juga dari Pekanbaru, Padang, Surabaya, Jakarta, Lombok. Kita ada dari Banjarmasin, Balikpapan, dan UPG Makassar. Nah, itu embarkasi kita, dan kita nggak ada pembatasan area siar ya. Jadi kalau Ibu punya saudara di Makassar, mau jual paket Makassar pun bisa, nanti disupport sama cabang Makassar untuk pengambilan kopernya dan lain sebagainya. Nanti untuk keberangkatan juga bisa bareng-bareng sama cabang Makassar. Begitu juga Ibu di Lombok ya, nanti Ibu bisa bareng-bareng sama cabang Lombok, tapi tetap referensinya Pak Aidil gitu loh Bu. Jadi referensinya dari Pak Aidil. Nah, jadi jangan nunggu sampai apa namanya tahun depan. Sayang banget Bu, karena yang seperti saya paparkan, mudah-mudahan kita semua panjang umur ya Bapak Ibu, tapi lebih baik kita prepare. Contoh gini, ketika saya tanya sama orang yang pergi umroh, ya saya tanya umroh berapa lama waktu itu, contohnya 9 hari Pak, ya bawa pakaian berapa banyak 9 hari, ya bawa pakaian 9, ya setiap hari saya ganti Pak, dia bilang gitu kan. Nah saya tanya lagi, kira-kira kalau pakaiannya hilang, kopernya hilang, ya itu bisa ada solusi nggak? Dia bilang bisa Pak. Di sana saya bisa beli baju gitu kan. Nah kalau uang yang hilang ada solusi nggak? Oh bisa. Saya bisa minta tolong sama tour guide saya, teleponin keluarga saya di Jakarta, tolong transferin uang. Nah pertanyaan selanjutnya ya, kalau nanti kita sudah dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala, mau berapa koper yang kita siapkan tuh? Ya kan, apa bekal kita, dan kenapa saya ajak siapapun kaum muslimin untuk sesegera mungkin gitu kan, karena kembali lagi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Kalau kita jalan-jalan ke taman pemakaman umum Bapak Ibu ya, kita banyak ngelihat ya apa namanya, kalau bercandaan saya, kita lihat pelang PT itu banyak ya, tanggal lahirnya tuh beda-beda, ada yang tua, ada yang kecil, ada yang bayi, ya, ada yang
muda dan lain sebagainya. Artinya sehebat apapun kita ya atau makhluk ciptaan Allah tidak akan pernah tahu kapan dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pintu kebaikan, langsung sambar kebaikannya, jangan ditunda gitu loh. Nah, orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu bukan karena mereka mampu secara finansial ya. Umroh itu bukan untuk orang kaya, haji itu bukan untuk orang kaya ya. Tapi umroh itu dan haji itu adalah untuk orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, bagaimana cara kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Datangi panggilan Allah dengan ketakwaan. Datangi panggilan Allah dengan ketakwaan, caranya gimana Pak Reza? Contoh hari ini ketika Ibu dengar nih syiar umroh ya kan. Saya mau Pak, tapi saya cuma punya duit 100.000 sekarang gitu kan. Untuk bayar DP aja nggak cukup ya kan. Ya udah dengan 100.000 ini ya, maka kita buktikan bahwa kita serius di hadapan Allah, kita tabung. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, dengan duit 100.000 ini ya Allah berikan keberkahan, berikan rizki ya Allah. Nah, Allah akan lihat keseriusan kita. Ya, makanya ada orang yang bilang saya mau, saya sakit, kira-kira kalau nggak ke dokter bisa sembuh nggak? Kalau nggak berobat bisa sembuh nggak? Ya nggak bisa. Saya mau sholat tapi nggak wudhu, bisa nggak sholat? Ya nggak bisa juga gitu loh. Jadi itu aja saran saya Bu, ya jangan pernah tunda ya. Berapapun kemampuan kita di hari ini, ya Ibu action gitu loh. Ibu action karena dengan action itu akan membuka pintu solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya solusinya banyak, mungkin Allah kasih rizki atau juga nanti bisa ikut syiar dan lain sebagainya. Nah itu urusan kita sama Allah, ya jangan pernah kita tunda untuk bisa melakukan kebaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Reza, mau tanya nih Pak Reza. Assalamualaikum. Salam. Saya Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Silakan siapa? Saya Adib dari Solo. Siapa? Mohon maaf. Jadi yang pertama yang saya tanyakan, boleh apa tidak kalau kami mencoba untuk publikasi dalam rangka untuk ngajak jamaah agar nanti bisa banyak, itu dengan mengajak kiai-kiai, tokoh-tokoh lokal, ustadz lokal itu sebagai figurnya. Jadi umroh bersama katakanlah ustadz fulan gitu, bersama dengan Tanur, itu boleh apa tidak ya Pak Reza? Boleh aja Pak, nggak ada masalah. Jadi itu kan salah satu strategi market ya Pak ya. Jadi kita ajak kiai, ajengan, habaib untuk bisa punya program bareng kita gitu kan. Nah itu boleh aja. Tapi balik lagi, yang boleh syiar bareng Tanur siapa? Ya eksekutif syiar gitu kan. Nah, nah makanya untuk bisa jadi eksekutif syiar di Tanur caranya gimana? Umroh dulu sama Tanur gitu Pak. Nah gimana kita bisa ngomong ke ajengan ya kan? Ajengan umroh sama Tanur yuk, banyak solusinya, enak fasilitasnya, kajiannya luar biasa, tim handlingnya. Kalau kita juga nggak pernah kan gitu. Nah tadi saya bilang kalau kitanya belum umroh, girohnya belum dapat gitu, semangatnya belum dapat, experience-nya belum dapat, testimoninya belum dapat. Nanti ditanya sama kiai, emang kamu udah berangkat, bapak udah belum kan gitu Pak. Izin Pak, paling itu sih. Ya. Kalau bisa umroh dulu sama kita, insya Allah nanti kita bisa saling support ya. Bahkan kita bisa sama-sama temui kiainya bareng-bareng, kita bantu presentasinya dan lain sebagainya gitu Pak. Oke. Lalu yang kedua, program kami kebetulan kan punya lembaga itu membuat program tabungan umroh dengan santri-santri kita, murid-murid kita. Nah itu bisa enggak ya di program acara pesantren atau sekolah itu wisudanya Al-Quran itu di sana itu ada enggak lembaga yang bisa diajak kerjasama? Oke. Mau wisuda di Saudi Arabia ya bersama pesantren bisa aja Pak. Jadi gini, kita punya tim
di Saudi Arabia itu rata-rata tim kita mereka yang lulusan Saudi. Ada mereka yang sekolah di Ummul Qura, ada mereka yang sekolah di Ma'had Haram. Ma'had Haram itu ada dua, ada Ma'had Haram Mekah, ada Ma'had Haram Madinah. Yang ketiga ada mereka yang sekolah di Jamiah Islami, Universitas Islam Madinah. Nah, bisa nggak nanti kita bawa anak didik kita pesantren ke sana dalam rangka di sana mau wisuda? Bisa, insya Allah. Nanti kita bisa arahin aja untuk bikin pengajuan ya ke Syekh yang ada di Saudi Arabia. Nah, insya Allah akan terbuka pintu peluang baik sekali, Pak. Bahkan kita juga sering bikin kajian sama ustadz-ustadz, bukan ustadz, sama syekh-syekh ya, imam-imam yang ada di Masjid Nabawi ya khususnya. Gitu loh. Kita sering bikin kajian bersama mereka karena memang rata-rata tim kita tuh lulusan dari Madinah, lulusan dari Mekah gitu. Bisa insya Allah, Pak. Insya Allah. Jadi kalau begitu kan ini kan mau kita rancang untuk tahun depan, publikasi mulai dari sekarang, nanti kita akan rumuskan dulu, nanti kita konsultasikan dengan Tanur. Itu kan yang akan ikut selain santri kan orang tuanya, mendampingi untuk acara wisuda tersebut. Yang bagi yang sudah menyelesaikan Al-Qur'annya itu kita acarakan wisuda di sana, lalu nabung mulai dari sekarang sehingga dengan demikian kan sudah bisa terpenuhi itu. Nanti kami konsultasikan lebih lanjut Pak Reza untuk menyusun. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Reza. Ya. Baik, ada yang mau menanyakan lagi di open mic? Pak Reza, ada satu pertanyaan menarik nih di sini di kolom chat. Apakah IS ada targetnya? Dan kalau tidak tercapai targetnya, apakah akan diputus lisensinya? IS ada targetnya sebulan 2. Nah, harus memenuhi target 50% dari 2. Jadi 1 ya. Target minimalnya 1 ya. Kalau 3 bulan berturut-turut tidak terpenuhi 1, maka nanti kita jadikan member. Member itu adalah mereka yang dapat benefit setengah benefit untuk dirinya ya. Nilai benefitnya setengah ujrohnya IS gitu loh. Nah, kenapa? Jadi gini, untuk mereka yang memang sudah berikrar, oh saya menjadi mujahid Baitullah nih, ya kan? Maka memang harus ada target. Gitu, harus ada target. Sukses itu harus ada target. Kalau nggak ada target nggak bisa sukses. Ya kan, kalau mau santai-santai doang nggak bisa sukses Bapak Ibu gitu kan. Jadi memang di kita itu bukan hanya sekedar ada target, ya, tapi kita ada kurikulum pensiar nantinya. Ya, jadi mereka yang ikut sama kita nanti akan ada pembelajaran. Ya, salah satunya tentang fikih umroh dan haji, ya, tentang pelatihan tour leader, tentang hypnoselling, dan banyak hal lain lagi ya. Kita juga ada event-event seperti kick off, ada event super camp dan lain sebagainya. Nah, kita berharap yang bergabung sama kita bukan hanya sekedar bisa umroh gratis, haji gratis, tapi yang bergabung sama kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dunia dan sukses akhirat. Ya. Gitu Pak Idil. Ini juga ada pertanyaan. Ya, baik. Jadwal keberangkatan terdekat. Kita tiap hari, alhamdulillah ada keberangkatan. Hah? Gimana Pak? Hampir tiap hari ya. Mm-mm. Ini untuk GOIZ umroh harus yang punya gaji ya, ada slip gaji gitu. Yang kalau enggak, punya yang gimana, izi gitu? umroh. Yang izi umroh ya, pembiayaan dari Pak Arif syariah. Fauzi. Ya, yang pembiayaan syariah ini jadi gini, syarat orang melakukan pembiayaan ya dengan akad jual beli itu syaratnya mampu bayar. Bayar itu dibagi 2. Ada bayar secara langsung, ada bayar secara cicil. Syaratnya mampu bayar. Nah, mampu bayar itu bisa dicerminkan sama orang yang berwirausaha atau orang yang bekerja ya. Kalau misalkan kita contoh punya toko kelontongan ya, nanti bagaimana cara membuktikannya? Ya ada bon pembelian, ada bon penjualan kan gitu. Atau bon pembelian aja gitu, atau dari mutasi perbankan gitu. Nah, itu bisa
kita membuktikan bahwa kita sanggup bayar. Contoh di program kita yang ini yang bronze itu rata-rata cicilannya 1 jutaan per bulan ya. Maka nanti kita wajib punya penghasilan yang dibuktikan itu minimal 3 juta per bulan ya. Kalau misalkan kita Gojek ya, kan kita bisa buktiin dari aplikasi kita penghasilan kita, atau kita jualan online kan itu juga kita bisa buktiin gitu loh. Jadi nggak mesti yang bekerja punya slip gaji gitu, enggak. Jadi pedagang juga bisa. Yang penting kita bisa membuktikan ke pihak pembiayaan bahwa penghasilan kita cukup untuk bayar cicilannya. Walaupun di Tanur juga udah ada program yang backup gitu loh. Kenapa sih di Tanur ada program yang backup untuk orang bisa cicil? Karena pada prinsipnya berapapun gaji kita, ya misalkan 10 juta, 20 juta, ya rata-rata dari mereka pasti sudah ada porsi untuk pengeluaran gaji tersebut ya, buat istri, buat suami, buat anak, buat bayar cicilan A, cicilan B gitu kan. Nah, sehingga banyak orang yang saya worry lah untuk bisa umroh, takut nggak bisa cicil dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita berikan solusi. Solusinya apa? Syiar. Nah, dengan syiar nanti ada ujroh ya. Ujroh itu komisi ya. Dan juga di sisi lain kita dapat amal soleh ya, dapat pahala yang saya bilang tadi. Kaidahnya apa? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Itu Pak. Ya, baik. Baik, teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan yang masalah strategi digital marketing. Jadi, mohon maaf, mungkin malam ini kita belum sempat bahas karena malam ini spesial ya, Pak Reza yang mengisi. Ini kita jadwalkan ke Ahad malam ya untuk digital marketing, dan yang mungkin penjelasannya nanti bisa kita olah lagi di Jumat malam. Pak Reza ini mewakili pertanyaan yang menanyakan strategi digital marketing, Pak Reza. Bapak Baik. Ibu yang minta nomor kontak, sementara saya kasih nomor kontak saya ya. Ya. Saya kasih nomor kontak saya, WA. Nanti di sini banyak nih tim kami yang mengundang ya, teman-teman Bapak Ibu. Kalau teman-teman Bapak Ibu di dalam grup WA, coba kontak adminnya. Jadi itu tim CR kami yang mengundang Bapak Ibu, yang dari iklannya, wasiat iklan dari itu, Bapak Ibu masuk ke grup WA dan ke Zoom ini. Bisa langsung kontak ke admin yang ada di grup. Kalau yang nggak ada di grup, boleh kontak ke nomor WA saya ini dulu ya, yang saya kirim ke kolom chat gitu. Kalau ada yang mau bertanya lagi, monggo silakan. Pak Reza, masih berapa pertanyaan lagi nih bisa? Boleh Pak Pak Edi, silakan. Assalamualaikum Pak Riza, dari Roni Pak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Program isi hats ya Pak, yang dengan program kita mesti syiar minimal sebulan 1 dapat customer, jamaah gitu ya Pak ya. Apa misalkan ya apesnya nggak dapat gitu Pak, mungkin bisa dibantu kan tadi dengan ada pembiayaan dengan Amitra gitu kan. Kira-kira itu yang kalau haji kan 5 sampai reguler haji itu kan 5 sampai 7 tahun tuh. Terus tadi DP $500, terus nanti buat bayar DP di awal yang buat porsi nomor ya Pak ya. Belum yang buat biaya 14.500 buat hajinya sendiri ya Pak ya. Iya, saya jelasin lagi ya. Jadi gini, yang dibiayai itu cuma bayar porsinya aja. Nah, sedangkan pelunasannya kita kan harus lunasin gitu kan. Nah, makanya kita kasih solusi. Solusinya apa? Bersiar. Siarnya berapa banyak? 12 kali. Nah, kita boleh siar kepada mereka yang cash tanpa pembiayaan untuk bayar porsinya, atau bersiar sama mereka yang pakai pembiayaan juga boleh. Nah, dengan kita bersiar, kita dapat ujroh. Nah, total ujrohnya itu kurang lebih kalau 12 jamaah itu di angka 325 juta. Kapan ujrohnya cair? Di tanggal pelunasan. Kapan pelunasannya? Kalau sudah porsinya keluar di 5 sampai 7 tahun ke depan, gitu kan. Jadi ketika 7 tahun ke depan ya, porsinya keluar ya, maka kita juga dapat ujroh. Nah, ujrohnya itu kita bisa tutupin untuk biaya porsi, dan juga kita bisa tutupin untuk biaya pelunasan. Bahkan ada lebihnya tuh, 50 jutaan rupiah gitu. Jadi nanti
dengan siar itu kita bukan hanya bisa nutupin pembiayaannya, cicilannya, ya, tapi kita juga bisa tutupin pelunasannya dan masih ada lebih lagi gitu. Itu bahkan di kita ya ada, kalau setiap siar itu kita bisa dapat namanya doa, dana operasional awal ya. Doanya itu senilai 3 juta rupiah gitu loh. Nah 3 juta ini kita juga bisa pakai buat bayar cicilan kan gitu. Nah ada juga mereka yang mau siar terus Pak, saya mau siar terus Pak tiap bulan 1 ya kan sampai 5 tahun gitu. Nah terus ujrohnya berapa? Nah dia seperti investasi itu. Nanti kalau 5 tahun jatuh tempo ya setiap tahun jatuh tempo ujrohnya 300 jutaan lebih lah, intinya begitu. Noted Pak, terima kasih Pak Riza. Makasih Pak. Salam. Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu nih ya. Untuk umroh, kalau tidak dapat orang, berapa yang harus dibayar setiap bulannya selama berapa bulan? Nah, untuk umroh ini kita kan ada tenor 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Kalau kita nggak, tadi kan saya bilang, dengan kita bersiar 1 aja, itu bisa cover cicilan 3 bulan. Karena cicilannya kurang lebih 1 jutaan gitu loh. Kalau kita sebelum berangkat udah siar bisa dapat 5 orang gitu kan. Nah, kita mau absen 15 bulan nggak ada masalah. Karena dengan dapat 5 orang, ya kita bisa cicil selama 15 bulan tuh. Nah, tapi kan kita akan ajak jamaah, ya jangan lama-lama, ngapain nunggu 15 bulan. Kalau bisa pas pulang umroh, ya kan, itu bisa langsung dapat 12 lunas. Nah, dan di kita juga ada peraturannya. Peraturannya itu, kalau kita mau dapat cashback lagi dari perusahaan, ya kita wajib siarnya sebulan 1. Nah siarnya tetap 12 ya, 12 jamaah. Kalau nggak mau siar ya cicil sendiri. Berapa cicilannya? 1 jutaan. Ya silakan aja nabung. Ya 1 juta dibagi 30 berapa? 33.000 something. Nah itu silakan juga, cuman kita stimulus setiap jamaah untuk bisa siar ya. Karena kenapa? Karena benefitnya umrohnya bisa jadi gratis, pahala umrohnya lebih dari 1 ya, karena kita ajak orang gitu loh untuk umroh. Kaidahnya yang tadi, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, Pak Riza, saya Hukum dengan Abah. umroh dengan pembiayaan ya. Saya jawab dulu nih ya. Hukum umroh dengan pembiayaan itu tergantung akadnya. Kalau akadnya pinjem, hutang, itu nggak boleh. Kalau akadnya jual beli atau akadnya ijaroh ya, itu boleh gitu loh. Ya, bahkan program ini ya sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI-nya ada ya untuk pembiayaan syariah ini. Dalilnya apa? Wa halallahu al-bai'a wal harama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba ya. Nah, makanya di program ini tidak ada denda ya, tidak ada agunan ya. Kalau yang melakukan pembiayaan ini meninggal dunia pun di cover oleh asuransi syariah. Silakan. Ya Pak Riza, saya dengan Abah Ade nih Pak Riza. Silakan Pak. Iya nih Pak, saya alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah bisa mendengarkan langsung dari owner ya tentang program yang ada di Pak. Dan ini langsung terbersih untuk langsung ikut itu. Itu mulainya bagaimana Pak? Mulainya bisa daftar di Izi Umroh. Izi Umroh tuh ya ikut pembiayaan syariah ya. Nanti bayar down payment-nya ketika udah approve boleh. Ya kalau nggak percaya pun saya bilang sama tim saya gini, kalau ada jamaah nggak percaya nanti ini travel cuma ngumpulin duit 1 jutaan aja. Saya bilang nggak usah bayar. Nanti kalau udah sampai Saudi baru bayar nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Kalau nggak di approve di pembiayaan syariah, boleh ikut program di GoIS Umroh gitu. Baik. Nah, saya kan di Bekasi, apa di Bekasi sudah ada cabangnya Pak? Atau Ada daftarnya di bagaimana? Bekasi ada cabang ya, tapi nanti koordinasinya sama Pak Aidil aja tetap.
Pak Baik Ustadz. ya. Hmm. Nah, artinya Abah bisa langsung ikut program misalnya isi umroh, terus bisa kalau disetujui bisa langsung siar gitu ya. Sebelum disetujui juga udah bisa langsung siar. Yang penting kita bayar down payment dulu sebagai bukti keseriusan kita, ya kan? Atau ikut program pembiayaannya, nanti boleh siar langsung, gitu. Baik. Nah, kira-kira misalkan kalau daftar misalkan besok, kemudian dia approve-nya seminggu lagi, itu keberangkatan itu ditentukannya kapan gitu Pak? Ya, keberangkatan kita alhamdulillah hampir setiap hari ada, hampir setiap minggu ada, ya. Hampir tiap bulan kita berangkatin kurang lebih hampir 2.000-an jamaah, ya. Nah, berangkatnya kapan? Kalau ada seat kosong di minggu depannya juga bisa berangkat gitu loh. Atau paling lama itu 1 bulan, paling lama gitu. Tapi insya Allah nanti bisa cek ke Pak Idil ya, availability seat yang masih kosong, kalau cuma 1-2 ya bisa cepet lah, insya Allah. Tadi dengar ada metode yang bagus. Kalau saya berangkat, kan saya alhamdulillah ini sudah pegang untuk daftar, tapi lagi cari-cari travel ya. Istri udah berangkat, tapi saya masih ingin cari travel yang lain. Tapi dengan net ini berarti modal yang saya punya bisa nanti misalkan ikut isi umroh, saya bisa mengajak kurang lebih 10 orang ya, berarti dengan modal saya itu bisa begitu Pak. Iya bisa. Baik, kalau begitu berarti nanti saya bertanya ke Pak Edil ya cara daftar dan cara untuk Siap, melanjutkan. langsung ke Pak Edil aja, Pak. Ya. Baik, terima kasih Barakallah, Pak. Abah. Ya mudah-mudahan ini jadi rezeki saya karena saya suka nih di marketing, apalagi di marketing untuk akhirat ya. Amin ya Rob. Masya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi ya. Udah hampir jam 22 waktu Indonesia Barat. Monggo silakan. Ya Pak Idil, kalau bisa juga teman-teman yang sudah pernah bergabung di Zoom meeting, kita bikin acara offline supaya kita juga bisa sharing secara offline, kita bisa tanya jawab secara offline, kayaknya lebih seru Pak Idil gitu. Nah betul Pak. Ya, memang kita udah planning untuk tanggal 1 September ya teman-teman ya. Ada Apa yang seminar dijual, apa yang dibeli. Oke, saya jelasin ya. Jadi gini, yang dijual paket umroh, yang dibeli juga paket umroh. Siapa yang jual? Yang jual itu pihak pembiayaan. Belinya ke siapa? Ke kami, ke travel. Ya, jadi pihak pembiayaan beli paket umroh ke pihak travel, nanti pihak pembiayaan jual lagi ke jamaah. Gitu. Jadi akadnya bukan jamaah ke travel, tapi akadnya jamaah ke pembiayaan. Karena nggak boleh akad lebih dari 2 belah pihak tuh ya. Jadi akadnya langsung nanti ke pembiayaan, jual beli. Nah, bahkan gini, kan banyak orang bilang gini, "Oh, harga dari travel 27 juta, kok dijual ke saya 30 juta, ini namanya riba." Ya gitu kan. Nah, ini saya mau jelasin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gimana cara dagangnya? Rasulullah cara dagangnya gini, ini modal 30.000, saya jual 35.000. Ya, Rasul tuh kalau dagang kasih tahu modalnya, kasih tahu untungnya berapa, gitu loh. Nah, apa yang kita lakukan ini kurang lebih sama seperti yang Rasulullah lakukan, gitu loh. Ini jujur sekali, gitu loh. Jadi pihak pembiayaan misalkan beli ke Tanur 27 juta, ya kan, jual ke jamaah 30 juta. Ya, jadi pihak pembiayaan kan ngasih tahu, bahkan terbuka modalnya berapa nih? Oh, 27 modalnya. Jualnya berapa? 30 contohnya. Ambil margin berapa? 3 juta. Nah, ini sangat syar'i gitu loh. Jadi insya Allah program ini program halal ya, bahkan ya bukan hanya sekedar dari lisan saya saja, tapi program ini adalah program yang dinaungi berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nanti bisa minta datanya ke Pak Aidil.
Oke, ada pertanyaan lagi? Di Solo apa sudah ada cabangnya, Pak Reza? Solo udah ada, Pak. Di Solo Oh, Raya, cuman tepatnya saya lupa. Ada namanya Bu Endang di Solo. Tapi gini, di peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu nggak ada pembatasan untuk pembukaan cabang ya. Jadi di satu kota tuh bisa 2 cabang. Tapi tetap nanti kalau mau jadi cabang ya ada SOP-nya tertentu, nanti harus di training dan lain sebagainya gitu Pak. Baik. Ya, nanti kalau kami sudah jalan nanti daftar jadi cabang nanti. Terima kasih. Siap. Ya. Tanjung Pinang itu di mana ya? Batam, dekat Batam, Pak. Riau, Pak. Batam kita ada cabang. Eh. Di Batam kota. Eh, Ada keberangkatan juga dari Batam. Oke, baik teman-teman. Kalau 1 September gimana, Pak Aidil? gimana? Offline-nya tanggal 1 September di mana, jam berapa? Sementara di Jakarta, Pak Adib. Di Jakartanya di mana? Di Mercure Batavia rencananya. Ya, nanti kita umumin di grup ya bagi teman-teman yang pengen hadir di acara offline kita. Nanti akan ada pengumuman gitu ya. Dan kalau offline ini berbayar, tapi insya Allah terjangkau gitu ya teman-teman Bapak Ibu. Ini cuma untuk biaya makan dan tempat aja gitu ya. Kita nggak ngambil keuntungan dari ya untuk offline-nya. Baik. Bapak Ibu sekalian, semula memang tiap pekan harusnya kita ada 2 sesi ya. Sesi tentang umrohnya, kemudian sesi tentang digital marketing. Tapi berhubung malam ini spesial, yang membawakan langsung Pak Reza, CEO dari Tanur, jadi waktunya kita curahkan semua untuk beliau. Ada Jadi pertanyaan untuk satu tuh Pak Aidil. di marketing nanti kita bahas mungkin malah Pak Aidil. Gimana Pak? Ada satu pertanyaan. Bisa jelaskan terkait haji berangkat pakai visa resmi Indonesia? Itu pakai haji percepatan, di kita ada. Jadi setiap tahunnya Indonesia itu mendapat kuota tambahan dari Saudi Arabia. Jumlahnya 20 sampai 25.000 ya. Nah, nanti itu dibagi sama pemerintah, ada yang untuk reguler, ada yang untuk plus. Nah, yang untuk plus ya, nanti kita bisa ajukan ke Kemenak ya, insya Allah nanti di bulan Januari sudah ada keputusan. Gitu. Itu untuk yang percepatan. Jadi bisa berangkat juga di musim ini, di tahun ini. Nah, itu langsung pakai visa haji jatah kuota Republik Indonesia. Mungkin itu aja kali ya, Pak Aidil, cukup? Cukup, ya. Cukup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khairan. Udah cukup malam juga, udah 2 jam. Ya, saya izin undur diri ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini adalah orang-orang yang benar-benar Allah muliakan, Allah panjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat kita bisa mendapati rizki yang banyak, yaitu kita bisa diundang pergi umroh, pergi haji bersama orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan yang berkumpul pada malam hari ini juga ketika sedang ada masalah, Allah angkat masalahnya, Allah bukakan pintu kebaikan, Allah ganti masalahnya menjadi rizki. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan juga ya, kita yang berkumpul pada malam hari ini senantiasa Allah naungi keberkahan diri kita dan seluruh keluarga kita. Ya, mudah-mudahan juga kita senantiasa Allah kumpulkan dalam kebaikan baik di dunia maupun kelak di yaumil akhir. Allah kembali kumpulkan kita di tempat yang terbaik, yaitu di surganya yang tertinggi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Saya tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam
wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pamit Reza semua. atas Assalamualaikum. Amin. teman-teman Bapak Ibu sekalian. Di ujung acara malam hari ini, bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk Easy Umroh ya atau GoIS Umroh, silakan kontak admin di grup teman-teman saat ini bergabung. Atau kalau yang tidak ada di grup bisa kontak tadi, nomornya sudah saya chat di kolom chat, bisa langsung klik wa.me 028137340241. Nah, itu nomor saya. Nanti teman-teman bisa langsung chat di situ, kita jelaskan lebih detail lagi. Untuk sekali lagi mohon maaf untuk malam ini tidak sempat kita bahas tentang strategi digital marketingnya. Kita alihkan ke Ahad malam. Ya, Ahad malam berarti tanggal 11 Agustus ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini bisa ikut hadir lagi. Kita akan bahas secara detail tentang strategi digital marketing, bagaimana tadi perkiraan income yang tadi dipaparkan oleh Pak Reza itu bisa dicapai ya dengan strategi digital marketing. Baik teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih sudah membersamai sampai ujung webinar malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf dalam penyampaian kalau tidak ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti rekaman akan kita share di grup ya, teman-teman ya.